buat sahabatku semua, ayo sarapan pagi, Bu. Mari kita makan. Makan apa, Bu? Makan sama tempe. Makan Di sama Tegal. di ladang. Kalau dekat Malaysia biasanya sarapan paginya itu pakai roti cane, Dek. Roti cane, nasi lemak. Tapi kalau dekat kampungnya Bang Toha ini tidak ada yang jual roti cane, tidak ada yang jual nasi lemak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya sahabatku daripada Indonesia maupun daripada Malaysia? Sekarang saya bersama istri tercinta sedang berada di ladang atau di kebun. Nah, kali ini, pagi hari ini, Bang Toha mau mencari rumput. Kalau dekat Malaysia, istri saya menyapa ya. Kalau dekat Malaysia, tidak ada orang cari rumput. Tapi kalau dekat Indonesia, kalau kita punya sapi atau punya kambing, itu diwajibkan cari rumput untuk pakan sapi tersebut, untuk pakan kambing tersebut. Kalau dekat Malaysia itu, Dek, sapi, kambing itu dilepas di kebun sawit. Tapi kalau perumpama dekat Indonesia, sapi dan kambing dilepas begitu saja, ya nggak akan kembali pulang. Betul nggak? Istri saya cuma senyum-senyum karena istri saya belum terbiasa di depan kamera. Kali ini sang istri juga mau panen cili. Seperti apa suasananya? Bang Toha akan tunjuk kebun punyanya saudara, bukan punya Bang Toha. Nah, seperti ini suasana kebunnya bersama istri tercinta. Dek, mau panen cili ya? Ya. Nah, ini istri saya mau panen cili dan Bang Toha juga mau sarapan pagi dekat kebun. Jadi suasana kebunnya macam ini ya. Karena nggak ada hujan, tanahnya pun kering. Sekitar 4 bulanan tidak pernah turun hujan ya. Dan kali ini sang istri mengambil daun pisang untuk buat sarapan pagi. Untuk cilinya tidak begitu banyak ya, dan hampir mau mati. Kan siku terakhir. Kata istrinya Bang Toha, ini panen terakhir dan sudah mau dicabut untuk ditanam kembali. Untuk lokasi kebunnya sebenarnya tidak jauh dari perkampungan ya, hanya belakang rumah. Nah, di sana rumah istrinya Bang Toha yang dekat masjid sana. Jauh, Oma. Bahkan istri saya sampai tidak percaya kalau sapi, kambing dekat Malaysia itu dilepas. Kalau di Indonesia tidak ada sapi, kambing dilepas. Ya kalau dilepas nanti malah itu ya, kambing dan sapinya nggak kembali ke rumah. Tapi kalau di Malaysia sudah macam biasa kambing dan sapi dilepas. Nah, ini istri sedang mempersiapkan sarapan terlebih dahulu. Jadi kalau dekat kampung sarapannya Bang Toha itu sederhana saja ya. Nah, macam ini sarapannya. Ada tumis hati ya, atau oseng-oseng hati ayam sama sayur terong. Tentunya tahu tempe pasti tidak lupa. Jadi sarapan di kebun, walaupun menu sederhana tapi alhamdulillah sangat nikmat sekali ya kalau kita makan di kebun. Buat sahabatku semua, ayo sarapan pagi, Bu. Mari kita makan. Makan apa, Bu? Makan sama tempe. Makan sama Di Tegal. di ladang, bukan di Tegal. Kalau di Tegal itu pakai bahasa Jawa. Kalau di ladang jadi penonton biar paham semua. Nah, buat sahabatku, yuk sarapan pagi. Bang Toha mau sarapan pagi. Kalau dekat Malaysia biasanya sarapan paginya itu pakai roti cane, Dek. Roti cane, nasi lemak. Tapi kalau dekat kampungnya Bang Toha ini tidak ada yang jual roti cane, tidak ada yang jual nasi lemak. Insya Allah nanti Bang Toha juga akan cari tempat untuk jualan nasi lemak. Jom buat sahabatku, bismillah jemput makan. Bang Toha makan dulu ya. Bismillah. Sama terong. Bismillahirrahmanirrahim. Jom buat sahabatku jemput makan. Ya seperti nah kehidupannya Bang Toha setelah sepulang dari Malaysia. Aktivitasnya ya jualan ikan, pergi ke kebun,
Tapi kebun bukan punyanya Bang Toha, kebun milik saudara. Terus cari rumput, karena mertua saya itu punya sapi satu ya. Dekat sini itu biasanya warga kampung pasti rata-rata punya hewan peliharaan seperti kambing dan sapi. Dan kambing dan sapi dekat Indonesia ini tidak seperti dekat Malaysia. Kalau dekat Malaysia dilepas begitu saja, tapi kalau sapi dan kambing dekat Indonesia harus dikasih rumah sendiri. Bahkan istri saya pun sampai tidak percaya, masa sapi dan kambing dilepas begitu saja? Apa nggak takut diambil orang? Kalau dekat sana saya rasa mungkin nggak diambil orang ya, karena sapinya begitu sangat banyak dan nampaknya sudah seperti terlatih ya. Kalau saya lihat di kebun-kebun sawit itu, dan saya pun juga jarang melihat sapi terus ada penunggunya kalau dekat Malaysia. Ya kalau dekat Indonesia dibuat seperti itu ya, nanti sapinya ya nggak tahu entah kemana. Jom sahabatku, jemput makan, bismillah. Istri saya ketawa terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas sarapan, Bang Toha mau cari rumput dan istri mau memanen cili. Ini panen terakhir kalinya ya. Karena kata sang istri, sekejap lagi ini akan dicabut semua. Karena sudah terlalu banyak pokok cili yang sudah tua. Bang Toha akan tunjuk suasana kamera depan ya. Kalau dekat kampung, kata istri Bang Toha, cili satu kejinya ini 5 ringgit. Apa itu keji? Satu kejinya 5 ringgit cili dekat sini. Biasanya kalau kita panen cili macam ini, hasilnya nanti kita juga bagikan ke jiran-jiran yang terdekat atau jiran-jiran yang sebelah rumah. Kalau dekat kampungnya Bang Toha, rata-rata yang menjadi seorang pekebun biasanya orang yang sudah berumur. Ini pun yang tanam mertuanya Bang Toha. Sebab dekat kampungnya Bang Toha, kalau bekerja sebagai berkebun bertani, hasilnya itu tidak seberapa ya, atau hasilnya rendah. Anak-anak mudanya lebih memilih merantau. Ada yang dekat luar Jawa dan juga ada yang dekat luar negara. Yang merantau dekat Malaysia pun juga ada. Berbeda dengan pertanian dekat Malaysia. Kalau Bang Toha nampak pertanian dekat Malaysia lebih maju dan para petani pun lebih sejahtera. Karena dekat Malaysia ini harga sangat terkawal. Tapi kalau dekat Indonesia harga ini tidak bisa dikawal. Makanya banyak petani yang memilih beralih profesi. Semoga video ini bisa memberi informasi terhadap sahabat-sahabatku semua. Memang kehidupan di kampung kalau kita menjadi seorang petani itu ya harus bersabar. Dan yang paling penting harus punya hewan ternak seperti sapi atau kambing. Karena hewan ternak sapi dan kambing itu buat investasi. Bila-bila kita ada butuh dana darurat bisa langsung dijual ke pasar. Kalau dekat kampungnya Bang Toha, rumput ini kita tanam sendiri ya. Jadi kalau bukan tanaman rumput kita sendiri, kita nggak boleh mengambil seenaknya. Kalau dekat Malaysia, Masya Allah, Bang Toha kalau nampak rumput itu sangat hijau-hijau dan tiada orang yang mengambil. Tapi kalau dekat sini, musim kemarau seperti ini, rumput pun mau cari sangat susah. Dan ini tanaman mertua Bang Toha, rumputnya juga sudah mau habis. Dimarah sang istri karena tidak pandai mencari rumput. Kalau istrinya Bang Toha ini sudah terbiasa cari rumput ya. Jadi kehidupan dekat kampung, walaupun orang perempuan, dia juga cari rumput untuk makanan sapi. Kata sang istri kurang pandai cari rumput, sampai saya dikasih contoh. Macam ini caranya. Nah, kalau tadi kan Bang Toha ambil yang besar-besar saja. Istri marah-marah. Kenapa yang kecil nggak diambil sekalian?
Kata sang istri, yang kecil rumputnya harus diambil sekalian. Deka Indonesia ini, walaupun perempuan, dia juga pandai cari rumput ya. Terkadang malah lebih pandai perempuan daripada laki-laki. Nah, seperti inilah suasana kehidupan di kampung. Sebenarnya kalau untuk soal kebutuhan makanan sehari-hari itu agak murah ya kalau hidup di kampung. Tapi ya namanya hidup itu bukan hanya sekedar untuk makan saja. Ada juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sudah, Dek? Sudah? Nah, istri saya katanya sudah cukup untuk mengambil cabai. Dan sekarang saatnya Bang Toha bersama sang istri akan pulang. Nah, cari rumput sudah selesai. Dan istrinya Bang Toha sudah juga habis panen cili. Katanya juga sudah cukup. Sekarang saatnya kita pulang ya, Dek ya. Pulang untuk memberi makan sapi. Ini Dah. cilinya segini banyaknya. Tunjuk, Dek, tunjuk. Nah, ini cilinya segini, enggak nampak. Tolong kok. Nah, ini cilinya. Sekarang Bang Toha mau pulang untuk memberi makan sapi bersama sang istri. Nanti Bang Toha akan tunjukkan tempat sapinya atau tempat kandangnya seperti apa. Nah, macam inilah kalau pelihara sapi di Indonesia. Jadi ada rumahnya sendiri. Tidak dilepaskan begitu saja. Nanti kalau dilepaskan, takutnya sapinya nggak pulang. Ataupun nanti takutnya sapinya hilang. Kalau di Malaysia, sapi dilepaskan begitu saja di kebun sawit dan cari makan sendiri. Tapi kalau di Indonesia, kita sebagai pemiliknya harus cari rumput untuk memberi makan sapi atau lembu. Semoga video ini juga bisa memberi informasi kepada sahabatku semua. Dan jangan lupa yang suka dengan kontennya Bang Toha, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman Anda. Semoga sahabatku semua terhibur dengan vlog kehidupannya Bang Toha. Semoga sahabatku semua terhibur dengan konten vlognya Bang Toha. Dan Bang Toha doakan sahabat-sahabatku yang ada di Malaysia dan di Indonesia semoga sehat selalu dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin.